Prasetyo. Saya asal dari Pulau Rote, Nusa Tenggara Timur. Dan hari ini saya berdiri di depan Bapak Ibu Saudara di tempat ini untuk kedua kalinya. Saya ada di tengah-tengah Bapak Ibu Saudara. Yang pertama tahun 2020 maksudnya 2020, saya kira tahun 2020. Dan puji Tuhan hari ini kami kembali ada di tengah-tengah saudara. Waktu itu kami datang 4 orang, kali ini kami datang 9 orang. Puji Tuhan. Saya senang sekali berdiri di depan saudara. Saya izin kepada senior-senior saya, gembala-gembala sidang yang lebih dulu mengembala dari saya. Saya baru beberapa bulan. Puji Tuhan, hari ini dipercayakan menyampaikan firman Tuhan. Mari Bapak Ibu membacakan firman Tuhan dari 1 Korintus pasal 13 ayatnya yang ke-6. 1 Korintus pasal 13 ayatnya yang ke-6. Kita baca bersama-sama dalam hitungan yang ketiga. 1, 2, 3. Ia tidak bersukacita karena ketidakadilan, tetapi ia bersukacita karena kebenaran. Puji Tuhan. Saya baca sekali lagi. Ia tidak bersukacita karena ketidakadilan, tetapi ia bersukacita karena kebenaran. Malam hari ini kita ada dalam sebuah tema bersukacita karena kebenaran yang dilandasi dengan ayat yang tadi kita baca. Bapak Ibu saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, 1 Korintus adalah salah satu surat yang ditulis oleh Rasul Paulus pada tahun 55 atau 56 kurang lebih. Dan ketika itu ia ada di Efesus. Ketika dia ada di Efesus dalam pelayanannya, dia mendengar berita-berita tentang jemaat di Korintus. Ada permasalahan-permasalahan yang terjadi di sana, sehingga ia menuliskan surat ini buat mereka. Surat ini ditulis 25 tahun setelah ia bertobat. Setelah bertobat 25 tahun baru dia menulis surat ini. Dari 13 surat yang dia tulis, surat 1 Korintus ini surat yang kedua ketika dikumpulkan 14 tahun setelah ia terlibat dalam pelayanan, dan sekian tahun dia telah meninggalkan Korintus. Ternyata jemaat di Korintus ini ada banyak masalah, tantangan kehidupan yang mereka hadapi, sehingga Rasul Paulus patut menuliskan surat ini kepada mereka dengan sebuah perkataan pada ayatnya yang ke-6. Ia tidak bersukacita karena ketidakadilan, tetapi ia bersukacita karena kebenaran. Atau kalau dibiasakan dengan kata-kata yang sering kali kita dengar, maka seperti ini. Jemaat Korintus itu ada yang seperti ini. Senang kalau orang melakukan dosa atau kejahatan. Senang kalau lihat orang melakukan dosa. Susah kalau lihat orang hidup benar. Ada yang begitu di tengah-tengah kita. Senang kalau orang mengalami kecelakaan. Senang kalau orang mengalami masalah. Tapi susah kalau lihat orang diberkati. Ada yang seperti itu sih? Mungkin di sini tidak usah mengaku, tapi di sana sini banyak. Sakit hatinya, orang yang dalam sakit hatinya. Kalau lihat orang diberkati. Orang beli AC baru, dia yang kepanasan di rumah. Orang beli
mobil baru, nah pusing, nah cicil kan kayak orang di TV baru, mulai ngomong sana sini dan lain sebagainya. Pada satu kali ketika ada seorang suami istri, istrinya cacing kepanasan ketika lihat tetangganya beli mobil baru. Akhirnya bilang, beli juga Pak, satu tambah di rumah supaya kita dua, dia cuma satu saja. Ya. Bincang-bincang suami bilang, kalau begitu, kalau dia punya satu, kita mesti punya dua. Iya, mesti begitu. Berarti kalau dia punya mobil satu, kita mesti punya dua mobil. Kalau dia punya motor satu, kita mesti punya dua motor. Kalau dia punya kulkas satu, kita mesti punya kulkas dua. Kalau dia punya istri satu, saya mesti punya istri. Ia tidak bersuka cita karena ketidakadilan, tetapi ia bersuka cita karena kebenaran. Nah, Bapak Ibu saudara-saudara, kondisi saat ini terjadi seperti ini. Jangankan di luar sana, kita dalam gereja pun mengalaminya. Termasuk jemaat di Korintus. Maka Rasul Paulus wajib menuliskan ini kepada mereka. Pertanyaannya, adakah hari ini orang yang bersuka cita karena kebenaran? Atau orang bersuka cita karena ketidakadilan? Malam hari ini kita akan tahu kita di posisi mana. Kita adalah orang-orang yang bersuka cita karena keadilan, atau sebaliknya. Ciri yang pertama, baca ayat 1 sampai 5 dari 1 Korintus 13. Sekalipun aku dapat berkata-kata dengan semua bahasa manusia dan bahasa malaikat, tetapi jika aku tidak mempunyai kasih, aku sama dengan gong yang berkumandang dan canang yang gemerincing. Sekalipun aku mempunyai karunia untuk bernubuat dan aku mengetahui segala rahasia dan memiliki seluruh pengetahuan, dan sekalipun aku memiliki iman yang sempurna untuk memindahkan gunung, tetapi jika aku tidak mempunyai kasih, aku sama sekali tidak berguna. Dan sekalipun aku membagi-bagikan segala sesuatu yang ada padaku, bahkan menyerahkan tubuhku untuk dibakar, tetapi jika aku tidak mempunyai kasih, sedikit pun tidak ada faedahnya bagiku. Kasih itu sabar, kasih itu murah hati. Ia tidak cemburu, ia tidak memegahkan diri dan tidak sombong. Ia tidak melakukan apa yang tidak sopan dan tidak mencari keuntungan diri sendiri. Ia tidak pemarah dan tidak menyimpan kesalahan orang lain. Ia tidak bersuka cita dalam keadilan, tetapi bersuka cita karena kebenaran. Poin yang pertama, orang yang bersuka cita karena kebenaran adalah orang itu hidup dalam kasih. Jangan berbicara sukacita kebenaran apabila kita tidak hidup dalam kasih. Tapi catat baik Bapak Ibu saudara-saudara, Anda dan saya hidup di akhir sana, di mana Alkitab berkata, kasih akan semakin tawar. Kasih akan semakin tawar. Coba perbandingkan. Beberapa bulan lalu heboh di televisi berita seorang yang disebut pendeta. Dia punya mantan teman pacar barangkali, juga seorang pendeta, sama-sama melayani di sebuah gereja. Dia ajak ketemu di apartemen, dan ketika di apartemen
dia bunuh teman perempuannya. Dia kasih masuk di troli, dia turun dari lantai yang paling atas, kamar di mana dia membunuh, dibawa lewat troli. Tersenyum lihat CCTV. Teman dekat, pernah singgah di hati, teman sama-sama melayani. Karena kasih semakin tawar, maka membunuh. Baru 2 minggu lalu ada seorang anak ditangkap. Kenapa? Dia racun orang tuanya, papa mamanya, kakaknya dengan sianida. Kasih semakin tawar. Mulai dari rohaniawan sampai orang-orang biasa, kasih semakin tawar. Jangankan sampai lagi orang-orang di luar gereja, orang-orang dalam gereja saja kasih semakin tawar. Suami dan istri ketika datang di gereja dengan yakin, pakai nangis-nangis lagi, aku menerima engkau sebagai suamiku satu-satunya. Baik di kondisi duka, kondisi senang, kondisi sakit, kondisi sehat, semua kondisi dijawab, diucapkan. 1 tahun oke, 2 tahun oke, 3 tahun mulai. Malah tadi malam saya komunikasi dengan seorang teman dekat, seorang pelayan, suami istri pelayan. Pernikahan mereka hanya bertahan beberapa tahun, dan kurang lebih 2 tahun ini masih ada satu kamar, tapi kaca. Tadi malam teman ini bilang, saya akan pulang Kak, dan selanjutnya saya akan tinggalkan istriku, karena ternyata begini. Kenapa? Kasih semakin tawar. Anak-anak ketika minta sesuatu kepada orang tua bikin bukan jawab dengan anak, sabar belum ada uang. Tapi jawab dengan kasar, malah pakai binatang keluar dari mulut. Anak-anak kalau bilang, kok tadi itu suka kau pakai sama, pas mati kau pusing juga. Nah jelas, kenapa? Kasih semakin tawar. Orang hanya saling memanfaatkan. Pelayanan dimanfaatkan untuk sesuatu yang baik. Gereja dimanfaatkan. Semua dimanfaatkan. Bahkan Tuhan sendiri dimanfaatkan. Nanti bisa saya mati, Tuhan tolong saya kesini. Pas sehat-sehat lupa Tuhan, nanti Natal keluar muncul. Di tempat pelayanan kami, saya punya teman-teman suka ketawa. Ada salah satu itu, dia setiap tanggal 25 pasti datang. Dan setelah datang, pas keluar gereja, dia berfoto di depan gereja. Yes. Sampai jumpa tahun depan. Betul, Natal mau datang lagi. Betul. Manfaatkan Tuhan saja. Supaya apa? Nanti mati dikubur baik oleh gereja, nanti sakit didoakan oleh pendeta, nanti kawin diurus. Bukan mengasihi Tuhan. Orang tua pun kadang dimanfaatkan, anak-anak manfaatkan orang tua.
di jalanan minta-minta. Satu kali saya sebelum wali kota Kendari pensiun, habis masa jabatannya, pernah sama-sama di rumah jabatan bercerita beberapa hamba Tuhan, dan saya termasuk salah satunya. Ketika ketemu, dia bilang begini, Pak, kalau bisa orang yang minta-minta di jalan itu tidak boleh dikasih, karena mereka dimanfaatkan. Wah, ada dua gelombang. Yang pertama datang dari Makassar. Ketika datang dari Makassar, dibawa dengan pesawat. Pulang juga dikasih dengan pesawat. Paling tidak 3 bulan dia di Kendari, harus dibawa pulang lagi, pindah lagi tempat lain. Tiap hari minta-minta. Saya coba hitung-hitung dengan teman-teman. Anggap saja satu hari kerja, dia mulai masuk kerja jam 7 pagi sampai jam 7 malam. 5 menit dapat 2.000 saja. Setiap lampu merah ditaruh di atas 5 menit dapat 2.000. 2.000 1 jam 60 menit bagi 3 bagi 2 berarti 30. 30 kali 2 sudah 60.000. 60.000 kali sekian jam. Banyak didapat. Hitung-hitungnya banyak. Dulu saya suka kasih. Kamu berapa? Istri saya model begitu. Kamu berapa? Saya sengaja begitu. Tapi mulai dari situ saya tidak berani kasih. Ada satu gelombang dari Ambon lewat bau-bau baru ke Kendari. Wali kota bilang jangan kasih, karena mereka diatur saling memanfaatkan. Kenapa? Karena kasih semakin tawar. Artinya ketika kasih semakin tawar, maka tema ini adalah pembangkit buat kita gereja. Jangan sampai kita gereja pun juga kasih kita semakin tawar, sehingga kita tidak lagi bersuka cita karena kebenaran, tetapi kita bersuka cita karena ketidakadilan. Maka mari Bapak Ibu saudara-saudara yang hadir pada malam hari ini, dengar baik, Anda dan saya harus ikuti jalur kebenaran, yakni hidup dalam kasih. Amin. Di rumahmu harus ada kasih. Dalam pekerjaanmu harus ada kasih. Terutama dalam pelayanan kita harus kasih utama. Karena ketika kita saling mengasihi, di rumah kita saling mengasihi, di kantor kita saling mengasihi, maka nama Tuhan dimuliakan oleh kehidupan kita. Yang kedua, saya tidak panjang-panjang. Yang kedua, ciri orang yang bersuka cita karena kebenaran adalah orang tersebut hidup dalam kebenaran. Orang yang bersuka cita karena kebenaran adalah orang yang hidup dalam kebenaran itu sendiri. Kalau dia tidak hidup dalam kebenaran, maka dia akan sulit. Dia akan tidak suka sekali orang hidup dalam kebenaran. Yesaya pasalnya yang ke-33 ayat 14 sampai 16. Alkitab berkata seperti ini. Yesaya 33 ayat 14. Orang-orang yang berdosa terkejut di Sion. Orang-orang murtad diliputi kegantaran. Mereka berkata, siapakah di antara kita yang dapat tinggal dalam api yang menghabiskan ini? Siapakah di antara kita yang dapat tinggal di perapian yang abadi ini? Orang yang hidup dalam kebenaran, yang berbicara dengan jujur, yang menolak untung hasil pemerasan, yang mengebaskan tangannya supaya jangan menerima suap, yang menutup telinganya supaya jangan mendengarkan rencana penumpahan darah, yang menutup matanya supaya jangan melihat kejahatan. Dialah seperti orang yang tinggal aman di tempat tinggi. Bentengnya ialah kubu di atas bukit batu. Rotinya disediakan, air minumnya terjamin. Orang Israel mengalami sebuah masalah. Masalah itu lahir dari mereka tidak hidup dalam kebenaran.
Dan ketika mereka tidak hidup dalam kebenaran, maka api Tuhan turun. Maka di ayat yang ke-15, ayat 14, bertanya orang yang berdosa terkejut, orang murtad meliputi kegentaran. Kenapa? Karena mereka hidup dalam ketidakbenaran. Tetapi ayat yang ke-15, 16, orang yang hidup dalam kebenaran, roti makanannya tersedia, air minumnya tersedia. Amin. Amin. Tapi dengar baik Bapak Ibu Saudara-saudara, kejahatan saat ini sepertinya melejit, bergerak dengan cepat. Tadi saya bilang sama teman-teman saya, senior-senior saya, Tuhan seperti lipat tangan. Tuhan seperti dia dengan kondisi ini. Saat ini ada Piala Dunia. Ada yang suka nonton Piala Dunia sih? Hah? Hamba betul kan? Sebentar Jepang lawan Brasil, Korea Selatan lawan Jepang Brasil, Korea Selatan lawan Brasil. Sebentar, jam 11 dan jam 3 subuh. Tadi malam saya nonton sampai selesai. Apa itu? Prancis Polandia dengan skor 3-1 sampai selesai. Dan setelah itu baru saya mulai edit khotbah, kurang lebih jam-jam 2:30 baru saya tidur. Tadi pagi 4:30 sudah bangun siap-siap ke sini. Makanya keringatan. Tadi di kapal sandar begini tidak bisa juga tidur. Lagi dibungkuskan saya vitamin, katanya suruh minum. Bapak Ibu, di Piala Dunia datang tim kebanggaan saya yang saya suka, Jerman. Kenapa saya suka Jerman? Karena dari dulu ketika saya pertama nonton bola itu Liga Jerman di TVRI, dan saya suka sekali. Waktu itu Lothar Matthäus dan yang lainnya, saya nonton pertama saya kagum sekali. Itu 2 orang. Nggak tahu yang satunya siapa, yang satunya Lothar Matthäus. Tendangan sama-sama bola tengah, tendang sama-sama, angkat kaki sama-sama dan tendang. Pica itu bola, langsung dibuang ke lapangan, pikir lapangan. Jago nih orang. Mulai dari situ saya suka Jerman. Tapi barusan Jerman pulang cepat, dibawa penyisian pulang. Akhirnya diedit, pulang Jo. Pakai lagu Manado, pulang Jo. Biar busu-busu. Tapi ada sesuatu yang membuat saya ternyuh. Ketika dia datang ke Qatar, pesawatnya tidak boleh mendarat di Qatar, harus mendarat di luar, baru mempergunakan bis ke Qatar. Kenapa? Karena di pesawatnya ada gambar pelangi. Tahu gambar pelangi? Gambar pelangi itu lambang dari LGBT, ditambah lagi satu QI+. Itu berbicara tentang seks bebas. Anak-anak muda di sini, bapak-bapak, ibu-ibu, seks itu diciptakan hanya untuk suami dan istri, bukan untuk suami dan istri orang, bukan untuk istri dan suami orang, bukan untuk suami dan anak yang lain, tapi hanya untuk suami dan istri. Maka anak-anak muda, kalau kau mau itu, bawa dulu ke gereja, diberkati dulu, baru. Promosi
gila dari laki-laki bisa dengan laki-laki, perempuan bisa dengan perempuan, laki-laki bisa dengan perempuan siapa saja kalau dia suka, perempuan dia bisa dengan siapa saja dimanapun tempatnya, yang penting dia suka, dia senang. Bahkan bisa dengan binatang, dimanapun yang penting dia senang. Itu lambangnya. Sementara Piala Dunia ada salah satu syaratnya, tidak boleh promosi LGBT. Mereka ketika masuk ke kapal paksakan pakai ban kapten atau gelang-gelang pelari, tapi tidak diizinkan. Maka ketika mereka berfoto lawan Jepang, gayanya seperti ini. Artinya mereka sementara mentertawakan orang yang menolak LGBT, karena menurut mereka itu sebuah keindahan. Maka pakai tanda pelangi. Cepat sekali kejahatan ini. Yang lebih serunya lagi, barusan saya terima surat elektronik melalui WA dari PDPI. Surat itu adalah sebagai surat penolakan terhadap nanti tanggal 7 sampai tanggal 9 bulan ini, tanggal minggu ini, tanggal 7 sampai 9, pemimpin LGBT datang dari Amerika mengajukan ke HAM Indonesia agar supaya LGBT dilegalkan di Indonesia. Semakin gila. Bukan cuma itu, Amin. Bukan cuma itu. Gereja setan di Indonesia sementara berkembang melalui WA grup hamba Tuhan. Kalau hamba Tuhan bisa lihat itu, Om Yusak kirim beberapa waktu lalu, Ketua MD kirim beberapa waktu lalu. Ada salah satu, dia tahu bahwa pimpinan kedua, bukan pimpinan utama, pimpinan kedua gereja setan datang ke Indonesia beberapa waktu lalu bersamaan dengan datangnya rombongan G20. Datangnya di Jakarta dan selanjutnya ke Surabaya dengan tanda salib seperti ini, tapi terbalik. Salib terbalik, penyembahan kepada setan. Kenapa mereka begitu cepat? Ada sebuah informasi yang saya dapat. Misalnya seperti ini, saya ajak satu orang dalam satu kali pertemuan, orang baru dalam satu kali pertemuan, saya dapat 3 juta. Saya dikasih 3 juta. Kalau saya ajak 2 orang berarti 6 juta. Kalau saya ajak 3 orang 9 juta. 1 minggu 2 kali pertemuan. Yang penting ajak saja datang. Gereja sementara ada kekesaman. Kejahatan seperti ini akan tumbuh. Dan kebenaran seperti tertanam, terkubur. Tapi dengar baik, kalau Anda mau bersuka cita karena kebenaran, maka Anda dan saya harus hidup dalam kebenaran. Amin. Seperti sulit, karena di kiri kanan kita bukan lagi kebenaran, tapi ketidakbenaran. Seperti sulit, karena pemimpin kita seperti melakukan hal-hal yang jahat, bukan lagi kebenaran. Tapi mau atau tidak mau, kebenaran harus terus bertumbuh dalam hidup kita. Amin. Karena dengan baik, orang yang melakukan kebenaran adalah orang yang berhati hamba, yang berkata siap kepada Tuhan untuk melakukan tugas Tuhan, untuk melakukan kebenaran. Maka Bapak Ibu saudara-saudara, Anda dan saya mesti punya hati hamba, mesti punya hati yang berhamba kepada Tuhan dan berkata
berkata buat Tuhan, Tuhan, saya siap. Memang sulit Bapak Ibu, sulit. Dalam rumah tangga seperti sulit untuk melakukan kebenaran. Dalam pelayanan untuk kalian seperti kita sulit untuk melakukan kebenaran. Harus kompromi sana, kompromi sini. Ya, kalau punya hati hamba, maka walaupun dalam kondisi sulit, kita akan berkata, saya siap Tuhan. Amin. Dua hal saya sampaikan malam hari. Ciri orang yang hidup dalam kebenaran. Yang pertama, orang yang hidup dalam kasih. Yang kedua, orang yang hidup dalam kebenaran itu sendiri. Tutup Alkitab saudara.